Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Kita masih dengan tema yang sama, yakni meneladani sifat Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimah Daratul Ulama Pondok Kelapa, mungkin kita bisa lanjut sedikit, Pak Ustadz. Mungkin ada beberapa yang belum tersampaikan tadi sifat Rasul, Pak Ustadznya bisa disampaikan aja secara singkat. Silakan Pak Ustadz. Pemirsa TVRI, ibu-ibu semua. Yang pertama tadi as-sidqu. Nabi pernah ngomong alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil birri wa innal birra yahdil jannah. Hendaknya kalian selalu jujur, karena jujur itu akan membawa pada jalan kebaikan. Dan kalau jalan kebaikan itu ada, dia akan membawa kepada surga. Kadang kita nih kalau dibilang surga, nantilah Ustadz, surga itu kan masih jauh, masih lama. Penting dunia dulu. Ya sebenarnya kalaupun kita tidak mau bicara surga yang tidak seorang pun bisa memastikan keindahannya, saking indahnya, kan kita bisa saja berasumsi bagi siapa saja hidupnya lancar-lancar, nggak mendapat kesulitan, nggak dapat ujian, orang buntu dia cair, orang mampet dia lancar, orang antri dia langsung, itu jangan-jangan bagian dari kecil surga yang itu aja kita pengen loh. Kenapa ya orang itu kalau urusan lancar, aku nggak lancar. Rumah mereka sakinah mawaddah warahmah, aku centang perenang misalnya kan. Berarti yang kebaikan-kebaikan didapatkan orang itu kalau dibandingkan surga yang sebenarnya nanti jauh, tapi itu saya sudah bikin bahagia loh. Masa nggak mau, ya kan? Kayak kita kadang walaupun sekalipun nggak ada duit, tapi masih bisa makan, masih bisa dapat utangan, itu aja sudah seneng. Apalagi yang banyak duit nggak ada utang. Ya. Nah, jadi salah satu yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah itu dengan jujur. Dan sifat utama Nabi itu yang pertama ya jujur. Sebagai suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Tapi Ustadz, kalau jujur terus kan ada saatnya kita boleh bohong. Ya kasuistik dan kondisi tertentu. Tidak selalu. Kalau selalu bukan karena untuk apa, itu udah kejelekan, hobi, tuman biasanya ya. Iya. Mama, gimana baju belian papa dari DL? Bagus pak. Walaupun hatinya berutuan kan, apa udah model buruk misalkan dalam hati bu ya, sekalipun kan kalau dia jujur kan malah berantem nanti. Atau sebaliknya, gimana ayah masakan ibu? Wah enak nian bu, saking enaknya rasa di pinggir pantai, dingin semriwing, padahal kasinan kan masakan itu. Kalau dia mau langsung, ibu nih masak asin nian, apa nak belaki lagi, ribut lah jadi. Makanya kan ada kondisi yang memang masih mafhum lah, bisa dimaklumkan ketika berbohong. Tapi bukan kesengajaan atau memang terbiasa bohong. Karena Nabi tetap menekankan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah selalu dalam kejujuran, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Itu poin pertama terkait dengan siddiq. Yang kedua apa? Amanah. Amanah itu kan ada kata amin tadi. Orang kalau nitipkan sesuatu kepada kita, mereka merasa aman. Kenapa? Karena kita amanah. Berarti dia dititipkan 10.000, pasti balik 10.000. Dikasih titipan baju bersih, pulangnya bajunya bersih. Dititipkan rumah, tidak ada yang berubah posisinya. Berarti orang percaya. Dititipin rumah, kami pulang kampung libur, pas balik lampu pecah, WC berantakan, tidak disiram. Tidak mana tetangga kita, tidak usah lagi titipkan. Ya, anak dititipkan ke tempat penitipan anak, ternyata anak kita itu diterajang, misalnya kan, dicubit, berarti kan nggak aman. Nah, kenapa orang ternyata nggak aman? Yang dititipkan ternyata dia khianati. Dan itulah kata Nabi, salah satu tanda orang munafik itu idza tumina khana. Kalau dikasih amanah, dikasih titipan, kepercayaan dia khianat. Nah, lawannya amanah dia khianat. Semua. Kalau orang berkhianat tidak amanah pasti bermasalah. Awalnya kelihatannya tidak, tapi pasti ketahuan.
Kita juga sebagai pasangan, suami istri, selaku orang tua kan ada amanah. Anak itu amanah, jabatan itu amanah, harta itu amanah. Sehingga apapun yang dititipkan, suatu saat akan diminta, lalu ditanya, apa yang kamu lakukan? Dulu gimana? Ini aku titipkan sekian, aku titipkan barangnya bagus. Baliknya bagus lagi enggak? Kalau ada cacat, ada masalah, kan marah. Jawab. Allah juga begitu, dikasihlah karunia hidup, dikasihlah rezeki berlimpah, ternyata enggak sholat, ternyata enggak bayar zakat, kerjanya jahat, ribut dengan tetangga, belagoi kawan kerja, sholat tidak pernah sekalipun iyo, kan tidak amanah dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi orangnya amanah. Seakannya ketika diajak berdagang kan, sampai Khadijah terkesima tadi kan, terpesona tadi, yang jatuh cinta, karena memang selain kejujurannya, amanahnya itu. Dan kita bisa mengejawantahkan, nah, jadi mengaktualisasikan pada diri kita. Bagaimana ketika sebagai anak, kata mama kita, kata begitu, bang ini mama titip ya, duit ini untuk SPP. Berarti kalau diserahkan memang amanah. Uang untuk SPP dipakainya untuk bermete, habis misalnya, berarti anak kan tuh nggak amanah. Nah, anak ada orang tuanya. Ditanya, bang sudah dibayar SPP? Sudah mah, dicek belum? Kemana? Tadi mojok dengan kawan makan selebak katanya kan. Makan selebak pula, tahu masakan selebak? Nah, jangan jelas nih An. Pak Ustadz, kita nanti lanjut lagi ke poin ketiga dan keempat. Pak Ustadz, kita masuk dulu ke sesi pertanyaan dari ibu ya Pak Ustadz ya. Silakan Bu, ada yang bertanya? Boleh berdiri aja Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kami ingin bertanya, bagaimanakah menyingkapi masalah Maulid Nabi? Iya. Sebagian umat Islam sering memperingati Maulid Nabi, tapi sebagian lagi ada yang membid'ahkan. Nah, bagaimana kami menyikapi itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hal seperti ini memang terjadi berulang dalam setiap waktu di saat Rabiul Awal akan tiba. Beragama itu kan memang di satu sisi dia ada aturan, ada ketentuan. Tapi Islam juga tetap memberikan ruang, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ada kemudahan. Nah, persoalan maulid ini kan ekspresi, makanya ada yang menyebutkan dia bagian tradisi, budaya masyarakat, ada yang menganggap sebagai ibadah murni yang tidak boleh ditambah-tambah. Ya, kita bijak saja sepanjang apa yang telah kita fahami selama ini kita jalankan, yang memang berhindar dari mudarat, yang tidak banyak muatan maksiat, tapi bagian hanya untuk mengembalikan pemahaman kita terhadap sejarah Nabi Muhammad, mendekatkan pengetahuan anak-anak tentang Nabi Muhammad, lalu membangkitkan semangat untuk beragama sebagai Nabi Muhammad, mempelajari keteladanan Nabi Muhammad. Saya pikir tidak ada masalah, karena perdebatan ini akan selalu ada. Sekarang tinggal di kita. Maka bagi mereka yang punya pemahaman, kita juga punya pemahaman. Siapanya punya landasan. Yang pastikan ada satu sikap yang sekarang juga mesti selalu dibumikan, itu adalah bagaimana kita menghormati pendapat orang lain, dan kita juga mesti harus paham tidak boleh selalu klaim sendiri atas kebenaran sehingga menyalahkan orang lain. Ya, Imam Syafi'i saja ketika dia punya pendapat, dia mengatakan pendapatku, ternyata ada pendapat lain, maka dia menyebutkan apa? Ra'yuka khata' yahtamilus shawab wa ra'yu shawab yahtamil khata'. Bisa saja pendapatmu itu salah, tapi tidak menutup mungkin ada yang benar. Pun aku punya pendapat, bisa saja itu benar, tapi tidak menutup mungkin ada yang salah. Ya, Imam Syafi'i saja, iya. Nah, makanya sekarang Indonesia, kalau kita lihat bagaimana ekspresi beragamanya kan macam-macam tuh. Ada yang ekspresi Maulid Nabinya dengan sholawatan, ada yang kajian sejarah, ada yang hanya memberikan pelajaran, ada yang cuma membacakan cerita, menonton untuk Anda, seterusnya. Nah, tapi setelah itu memang yang paling penting adalah memang bagaimana tentang Nabi Muhammad itu, poin-poinnya, nilai-nilai termasuk kata Nabi, yang ada sifat-sifatnya tadi, ya kita bumikan dalam kehidupan kita, itu yang penting.
tidak selalu berdebat tentang boleh tidaknya, ini bid'ah atau tidak bid'ahnya, sementara yang memang dituntunkan Nabi kita tidak melakukan. Jadi perdebatannya saya pikir tidak akan pernah selesai. Nah sekarang kembali ke kita, kalau sepanjang menurut kita ini baik saya, tidak ada hal mudarat, silakan. Kan gitu. Baik, Bu, jelas? Iya, baik. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab lagi, tapi kita jeda iklan dulu ya, Bu ya. Baik, pemirsa, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mutiara Kolbu.